Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humma yaumin kafaru sana." Demam sehari itu bisa menghapus dosa setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, para pemirsa yang berbahagia, para pecinta Allah Subhanahu wa taala dan para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tetap bersama Al-Fakir Muhammad Nurul Hadi dalam Inspirasi Santri di Kedai Sufi TV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pengajian kita tentang kitab Futhul Ghaib sebagai jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Syekh Abdul Qadir Jailani di surga yang paling tinggi, surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu saudara kami yang bernama Al-Ustaz Muhammad Nurul Huda SSY, Sarjana Syariah Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sistem pada kali ini kita akan membuka kitab Futhul Ghaib. Ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dari kitab bahasa Arab, yaitu kitab Futhul Ghaib ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan bisa mengamalkan nasihat-nasihat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memulai pengajian ini, sebelum buka khususnya itu, mari kita tawasul kepada pemimpin besar kita, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam. Yang pertama Rasulullah, yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian yang kedua adalah penulis Al-Fakir, kemudian yang keempat adalah nama Mas Huda, Ustaz Huda, dan siapa saja keluarga kita semua dan siapa saja yang kita cintai. Semoga kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik bisa mengamalkan nasihat ini, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama baca tawassul dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ke-18 halaman 61. Silakan dibaca. Nasihat ke-18, dilarang untuk berkeluh kesah. Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah Ta'ala meridai beliau, berkata, "Saya berwasiat, janganlah kalian berkeluh kesah kepada siapapun tentang kebahagiaan apa saja yang datang kepadamu. Baik mereka itu teman ataupun musuh. Janganlah kalian menuduh buruk Allah Subhanahu wa taala di setiap perbuatannya yang menimpa dirimu dan setiap ujian yang turun kepadamu. Tetapi tunjukkanlah kebaikannya dan rasa syukur kepadanya. Kebohonganmu dalam menunjukkan rasa syukurmu
kepadanya tanpa mendapat nikmat darinya, itu lebih baik daripada kejujuranmu dalam memberitahu keadaanmu yang sebenarnya sambil berkeluh kesah. Siapa makhluk Allah Ta'ala yang tidak pernah memperoleh nikmatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mengkaji nasihat ke-18. Nasihat yang luar biasa, nasihat yang sangat penting untuk kita semua. Ya, semoga kita semua diberi taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami ini dan bisa mengamalkannya, karena ini luar biasa. Perjalanan hidup yang setiap orang pasti mengalaminya. Ya. Jadi semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani di nasihat ke-18 ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum itu saya baca sedikit kitab bahasa Arabnya. Ya, tabarukan dengan kitab Syekh Abdul Qadir Jalani dalam bentuk bahasa Arab. Ya, yang secara ringkasnya itu Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan nama nasihat ke-18 ini dengan Al-Maqalatu As-Saminatu Asrota fin Nahyi Anis Saqwa. Nasihat ke-18 tentang larangan dari berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berkeluh kesah. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan setelahnya, qala radhiyallahu anhu wa radahu. Syekh Abdul Qadir Jalani, semoga Allah meridho beliau dan kita ridho pada beliau, telah menjelaskan al-wasiyatu la tasyakkuna ila ahadin ma nazala bika min khair. Saya berwasiat, jangan kalian berkeluh kesah kepada siapa saja, tentang apa saja yang menimpa kalian, baik itu bersifat baik ataupun bersifat tidak baik. Jangan kalian berkeluh kesah kepada siapa saja, baik itu teman kalian atau musuh kalian dan siapa saja. Wala tattahimanna Rabb azza wajal fima fa'ala fika. Jangan kalian menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kalian, Tuhan yang memelihara kalian, azza wajal yang maha mulia maha agung, terhadap apa saja yang telah terjadi pada diri kalian dan apa yang turun dari kalian yang berupa bala, bencana. Bal adhiril khaira wa syukra. Tetapi tampakkanlah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syukra, dan selalu dan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani dalam nasihat ke-18 ini. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Yaitu sebagai pembuka. Alhamdulillah. Sebenarnya kita itu seyogyanya, dan ya tidak hanya seyogyanya, seharusnya dan selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu timbul sebenarnya itu karena ada masalah. Orang kalau tidak diberikan masalah tidak akan bisa merasakan syukur. Rasa syukur itu nikmat sekali. Ya, pelajaran yang inti dari ini kan ya alhamdulillah. Kalau yang masih belum paham ya wiritan alhamdulillah. Ya. Nanti semoga Allah itu nanti memberikan ilmunya sendiri. Entah itu nanti ilmu dari masalah, entah itu ilmu nanti dari pengajian, entah itu ilmu dari teman, keluarga. Mudah sekali untuk
mengucapkan rasa syukur itu mudah, tapi berat untuk menancapkan dalam hati. Ini nih apa solusi dari Syafatul Jalani dari Al-Quran. Wa yang saskallahu bidurin falakasi falahu illahu. Jadi segala sesuatu apabila Allah hendak menimpakan bahaya kepadamu, niscaya tidak akan yang bisa menolak bahaya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya minta kepada Allah. Ya, semuanya Allah Ta'ala. Jadi ya semua Allah wis. Ya. Karena wa yuridka bi khair fala radda li fadlihi yusibihi man yasha min ba'di wa huwal ghafurur rahim. Dan begitu juga apabila Allah hendak memberikan kalian kebaikan, tadi pertama bahaya, ini kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya yang Allah berikan kepada hamba-hambaku yang Allah kehendaki. Maksudnya apabila Allah ingin memberikan kebaikan, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Jadi semuanya itu, ya ini tauhid ini. Hanya Allah yang fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat. Jadi serahkan pada Allah sambil kita ikhtiar gitu. Karena Allah wal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun, rahim maha penyayang. Allahu arhamu bi abdihi minal walidati bi waladihi. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Ya, ini pelajaran besar ini. Ya. Berkekerasan itu memang sifatnya hawa nafsu. Makanya kan al-mujahadah itu jihadul akbar. Jihad melawan nafsu itu jihad yang paling besar. Tuh. Jadi setiap kita itu pasti ada sifat itu. Makanya agama ini, ilmu agama, ilmu Islam, ilmu tasawuf, setiap kita jalani melatih kita untuk bisa bersyukur pada Allah. Pasti ada masalah, ibarat vaksin. Vaksin kan nyuntikkan virus saja. Virus untuk melawan virusnya itu. Jadi ya kita senantiasa perang. Hasilnya vaksin itu perang antara virus yang baik dengan jahat. Jadi diri kita ada hawa nafsu. Virus vaksinnya apa ini? Untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nasihat yang sangat nikmat, sangat yang harus ditanamkan kepada kita. Ya wis. Apalagi kondisi seperti ini. Kita harus yakin bahwa ini pasti ada hikmahnya. Kondisi sedunia. Tergantung orang menyikapinya, mengambilnya bagaimana. Tapi kalau bisa di nasihat ini adalah alhamdulillah. Jadi semuanya itu alhamdulillah. Allah itu cinta kepada hambanya. Salah satu bukti cinta Allah itu kita dikasih ujian. Itu kalau ini Syaikhul Qadir Jailani ini menjelaskan kita nikmat ujian itu semua rahmat. Rahmat untuk hambanya. Lebih kasih sayang Allah daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Apakah engkau juga menuduh ibu kandung yang menyayangi anaknya? Ibu itu sayang pada anaknya. Allah itu lebih sayang pada anaknya. Jadi itu mengajarkan kita, memberikan kita vaksin agar hadapilah virus hawa nafsu yang suka sambat ini dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang. Semua takdir Allah itu baik. Tadi yang dijelaskan Ustaz tadi. Jadi semuanya itu baik. Misalnya ada orang yang nggak ngomong baik, kita doakan baik. Seperti Luqman Hakim itu sama khimarnya, keledainya, sama anaknya. Dikritik itulah manusia, banyak kritikan. Tetapi kita hendaknya selalu yakin pada Allah itu semuanya baik. Karena lidah manusia itu banyak. Ya Pak, kata Rasulullah, jagalah lidahmu karena banyak orang yang ditinggikan derajatnya akibat lidah, banyak yang jatuh karena lidah. Maka kita diajari Syaikhul Qadir Jailani untuk jaga lidah dan husnudzon kepada hamba-hambanya itu. Karena itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Jangan beritahu keadaanmu sekarang kepada siapapun dari makhluknya. Ya itu memang kadang-kadang orang ya pengen curhat, tapi ya nggak bisa ya. Tetapi kesenanganmu itu ketika engkau bersama Allah, kepada Allah dan merasa nyaman kepada Allah.
keluhanmu, sambatmu itu kepada Gusti Allah atas apa aja yang datangnya, jangan sampai dilakukan lagi. Jadi ya sambat ayo, tapi ya kadang sambat ya sih muncul, tapi ya gak apa-apa, itu jadi ilmu untuk menjadi syukur. Ya, sambat kepada Allah. Nangis nyambat. Allah itu sangat senang kalau hambanya fakir, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara ilallah, kita butuh kepada Allah. Allah senang kalau hambanya minta doa. Itu. Jadi maksudnya ini kita jangan sambat kepada makhluk, tapi minta langsung pada Allah itu. Allah sendiri yang kita sambat pada Allah, minta pada Allah itu rezeki. Gitu. Jangan sampai kita sambat kepada manusia. Kalau bisa tutupi. Fakid apa tadi? Fakad buka biidharis disukri min ghairi ni'matin indaka khairu min sidika fi ikhbarika. Jalidal hal bisaqwa. Engkau menutupi, bahkan kidib, bohong, untuk tidak menambahkan kesusahanmu karena syukur pada Allah. Itu lebih baik daripada jujur kalau saya punya masalah. Itu ditutupi. Kalau bisa masalah itu berikan pada Allah, jangan pada makhluknya, karena makhluk gak bisa apa-apa. Ini nanti selanjutnya itu makhluk itu mana tadi? Sesungguhnya seluruh makhluk tidak bisa memberikan bahaya, manfaat, pemberian, penolakan, kemuliaan, kehinaan, pengangkatan, penurunan kemiskinan. Jadi hanya Allah yang mampu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita serahkan pada Allah. Jangan kepada makhluk gak bisa apa-apa. Malaikat pun, jin pun semua gak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Itu luar biasa ini, masih luar biasa. Semoga kita diberi taufik hidayah bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena ini nasihat untuk kita semua ya. Kita semua ya belajarlah, semoga menjadi lebih baik. Saya sendiri ya masih belajar juga. Ya, kita semua itu diinginkan Allah menjadi orang yang bahagia. Ya, dikasih guide, dikasih petunjuk supaya kita bahagia. Kasih vaksin agar hidupnya jadi syukur bahagia. Gitu. Ya ini semuanya vaksin semua. Vaksin yang harusnya divaksin ini, vaksin yang kita butuhkan ini. Yaitu vaksin untuk ini bukan vaksin sebenarnya. Ini adalah kebutuhan sehari-hari. Oh iya. Ini kan adalah lebih dari vaksin. Kebutuhan rohani. Orang itu kebutuhan jasmaninya makan, minum. Ya. Kalau ini adalah kebutuhan jasmani. Makanan hati, makanan rohani. Ya, sih. Bismillah, kita lakukan sesuatu bismillah, biar nggak berkeluh kesah, biar nggak sambat. Artinya ngelakoni apa bismillah. Tolongnya Gusti Allah. Nanti bi'aunillah. Ya nek gak ditolong Gusti Allah ya gak iso. Ya nggak akan bisa terjadi apapun itu kan. Nggak ditolong oleh Gusti Allah. Ya. Kalau jadi memang di sini kan tertera kalau jika engkau tidak melihat kenikmatan, seakan-akan engkau telah mengejek. Mengejek kan, nah mengejek Gusti Allah itu kan ya seudahnya lebih berat sebenarnya. Makanya dari itu kan, ya jangan sambat lah, dinikmati, disyukuri, dikai sewenang, kayak guyang-guyu, bahagia selalu. Bahagia fitni wa dunya wal akhirah. Bal yakunu unsuka billahi azza wajal wa sukunuka ilaih. Hendaknya engkau merasa romantis, mesra dengan Allah, merasa bahagia dengan Allah dan merasa tenang dengan Allah. Itu. Jadi kita berusaha untuk senang karena awal asya kulluha hal kulluha, semua ciptaan Allah. Semuanya itu digerakkan Allah. Gitu. Jadi kalau kita ada suatu yang gak enak, kembalikan kepada Allah, niscaya Allah akan menyelesaikannya. Gitu. Itu pelajaran yang luar biasa. Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang mampu membuka, tidak ada mampu yang menyelesaikan illahu kecuali hanya Allah. Istisna. Nah, kan mondok juga. Istisna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lil hasri. Hanya Allah yang bisa membukanya. Gak ada makhluk
yang bisa membuka masalah, menyelesaikan masalah, illahu, kecuali hanya Allah. Istisna lil hasri, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah memberi kebaikan, nggak ada yang bisa menolak. Itu luar biasa ya, ayat Allah yang luar biasa ini. Maka ya semoga kita diberi rezeki oleh Allah bisa mengamalkan ini. Kita hanya bergantung pada Allah sambil berikhtiar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, maka Allah akan membuka seluruh masalah kita, membuka seluruh ujian kita, yang sehingga kita bisa bisa merasa tenang, mesra, bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa bahagia, Allah akan menjadikan kita alat membagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, kalau hati kita penuh bahagia, Allahul Mu'ti wa anal qasim. Kata Rasulullah, Allah yang memberi, kita bagi. Jadi kalau kita bahagia, insya Allah kita jadi jalannya orang menjadi bahagia. Kalau kita betul-betul bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran tauhid yang luar biasa. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk menutup ini, mari kita tadi kan sedang buka, sekarang ditutup dengan membaca kitab lagi. Ya, berkah. Betul. Ini tingkatan-tingkatan ilmu hakikat. Nah, kalau kita sudah bisa merasa syukur pada Allah, ridha kepada Allah, bersabar, asa antakulu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antakulu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kita husnudzon kepada Allah. Allah dia Maha tahu, kita nggak tahu. Maka Allah akan menambahkan ilmu hakikat kepada kita semua. Akan terbuka untuk kita, yang menghalangi kita akan terbuka. Terus jangan sampai kita lupa falatan sel adabah. Jangan sampai kita lupa adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakruhu bika au tuhibuka. Walaupun Allah akan membencimu atau mencintaimu sebab perbuatanmu sendiri. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Tuh. Bal itabisar fi jami'i ma yunzilu bika in kunta fi halit taqwa. Nah, ini urutan apa? Proses tadi, proses menuju kepada Allah. Tetapi hendaklah engkau senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i ma yunzilu bika. Di seluruh apa yang menimpa pada kita. In kunta fi halit taqwa, apabila engkau berada di dalam keadaan takwa. Wahiyat qadamul ula, itu apa? Langkah pertama. Langkah pertama itu hendaknya kita takwa kepada Allah, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu bahagia kalau diberi nikmat, syukur. Diberi ujian, sabar. Diberi apa saja, ridho terhadap seluruh takdirnya Allah. Jadi ada 3 itu ciri orang yang beriman. Itu qadamul ula, first step, langkah pertama. Nah, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan kedua, second step, itu watabil amra fi halatil wilayah wa humudi wujudil hawa wa la tujawizu wa hiya qadamus saniyah. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk mengikuti syariat, bisa takwa. Makanya kan khutbah Jumat salah satu rukunnya itu harus ada takwa. Kalau khutbah Jumat nggak ada takwa, batal gitu. Harus khutbah lagi. Jadi harus ada takwa. Karena takwa itu langkah pertama agar kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah kedua itu padamnya hawa nafsu. Hawa nafsu untuk selalu sambat. Nah, ini tingkatan yang kedua, tingkatan wilayah, tingkatan wali. Yang pertama tingkatan takwa. Yang kedua adalah tingkatan kewalian, yaitu hilangnya seluruh sifat-sifat hawa nafsu, sambat, kemudian marah, benci pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sifat-sifat yang muhlikat, kalau di kitab Ihya itu yang menghancurkan kita. Itu langkah yang kedua. Warda bil fi'li. Nah, tadi yang kedua itu menghilangkan hawa nafsu. Menghilangkan, kalau bisa kita
jangan sampai sambat. Ini yang ketiga puncaknya. Waradho bil fi'li wa fiqh. Senantiasa ridho terhadap seluruh perbuatan Allah. Kalau saya terjemahkan ini apa ini? Senantiasa ridho dan Ya. setuju. Senantiasa Ridho dan setuju ya, dengan ketentuan ya, Allah. apabila engkau berada di ketentuan yang terakhir, hendaklah engkau senantiasa ridho dan setuju dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kehendak dirimu sendiri. Fana ini. Hilangkan ego kita semua, yang keinginan diri kita yang jelek, hilangkan semua. Itu tingkatan tinggi itu. Tingkatan wali kutub. Yaitu tingkatan wafni fi halatil badaliyah wal ghosiyah wal qutbiyah was siddiqiyah wahiyal muntaha. Hilangkan semua hal-hal yang jelek, hilangkan semua egomu, kehendakmu diri sendiri, masuklah ke dalam fana, hilangnya kehendak diri sendiri, yaitu tingkatan para wali abdal, wali ghaus, wali kutub, wali siddiq. Itu tingkatan Syekh Abdul Qadir Jailani dan tingkatan Imam Haddad, tingkatan para wali besar, Imam Abu Hasan Asadili dan para wali yang lainnya. Maka tanhi anil tariqil qadri, jangan sampai engkau menentang takdir. Khalli ansabili, biarkan saja. Kita nikmati saja. Yes. Kalau ada urusan, kembalikan Allah. Kembalikan Allah, nanti isi saya Allah akan menyelesaikannya. Yes, berjalan. Rodda nafsaka wa hawa. Tolaklah keinginan hawa nafsu dan keinginan dirimu sendiri. Tuh. Kufa lisanaka anis taqwa. Jagalah lisanmu dari sambat ini. Tuh. Fa idza fa'alta dzalik in kana khairan zadakal maula thayyibah wa surra waladdah. Apabila engkau melakukan hal itu, kita taat kepada Allah, enggak sambat, maka Allah akan menambah kenikmatanmu. Allah akan menambahkan thayyibah wa sururan waladdah. Allah akan menambahkan kebahagiaan, kenikmatan dan keledatan. Tuh. Wa in syarran, apabila hal itu yang menimpa kita jelek, kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menjagamu. Hafidhaka fi ta'atihi. Engkau akan dijaga oleh Allah ketika kita taat kepada Allah. Wa azal angkal mulama. Allah akan menghilangkan seluruh kejelekan. Itu janji Allah untuk kita semua. Itu. Ya. Maka Rasulullah menutup, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humma yaumin kafarusana." Demam sehari itu bisa menghapus dosa setahun. Jadi Sadaqa sallallahu alaihi wasallam, maha benar, maha jujur, maha luar biasanya sekali sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun itu semua baik. Walaupun kita sakit, itu adalah penembus dosa kita jika kita ridho dan menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tetap proses. Kadang ya, panas iku lek gak nikmati ya, gesek nikmati ya. ya. Sambat. Ya. Dan panas itu kan pernah saya panas demam tinggi. Yang gak iso nikmati ya walor kabeh. Ya. Tapi dengan adanya itu dikasih panas lagi malah dinikmati. Ya, dinikmati. Nah, ini ya maksudnya masih ya menjalankan itu ya penuh proses lah. Ya. Ya, pentingnya ilmu ini. Ya. Yang sebelum kita tahu kalau ada sesuatu jelek itu kita sambat. Kalau ada ilmu ini, kalau diberi rezeki ilmu ini, insya Allah kita akan menikmatinya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, itu nasihat ke-18, yaitu jangan sampai kita berkeluh kesah kepada makhluknya, tetapi hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan: tingkatan takwa, tingkatan kewalian biasa, yang ketiga ada tingkatan kewalian kutub, badal dan ghaus. Kalau takwa tingkatan orang mukmin, kita semua, ya kita mungkin ya tingkatan berapa? ya semoga kita dipilih Allah menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Itu inti daripada nasihat ke-18. Hendaknya kita selalu ridho dan fana, menghilangkan segala sesuatu yang menghancurkan kita, sehingga kita merasakan thayyibah wa sururan waladdah, mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan kelezatan uns billah, berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ya, ini mungkin bisa kita diskusikan, kita kaji bersama-sama. Semoga kita bersama-sama mendapatkan rahmat, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. rezeki bisa syukur, Amin. ridho atas seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala, Amin. karena itu adalah surga dunia. Amin. Surga dunia. Dan semoga kita semua bisa mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Syaikhul Qadir Jalani, dan bisa bersama-sama meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Amin. bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Dan semoga kita bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW, Amin. baik ketika kita hidup di mimpi, dalam keadaan sadar, dan sering bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Dan semoga kita diberi rezeki ketika kita sakaratul maut, kita diarahkan, diberi bimbingan oleh Rasulullah SAW, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan ditemani di kuburnya, di alam barzah, di alam kiamat, dan di hari kiamat kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, bersama hamba-hambanya yang muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dari golongan nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Amin. Dan semoga kita semua bisa melihat dari Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hamba yang soleh, dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, para pemirsa yang berbahagia, inilah nasihat ke-18, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberi ilmu dan kepahaman untuk memahami nasihat 18 ini, dan diberi rezeki bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat luar biasa ya. Ya. Nasihat yang Nasihat seluruhnya. Kullu. Dari kehidupan, tasawuf, tauhid. Ya, semuanya lah. Semuanya. Ini nasihat yang sangat penting. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Ya, semoga kita bisa selalu mengaji kitab ini dan kitab-kitab lain. Ya, semoga. Semoga. Bismillah. Inilah. Ya. Ini senang nggak ini? Ya, semua bagi saya itu nikmat. Ya, alhamdulillah. Ya. Semua itu nikmat bagi saya. Iya sih itu aja. Apalagi di taman surga ya. Ini nikmat semua. Ya. Orang yang mencari ilmu itu ibarat di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Penutup, hendaknya kita senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah surga dunia. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.